Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala al-haqqu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat sedang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja dan memujinya atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang selalu berada di atas petunjuknya, yang selalu mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Sedang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari di bulan Ramadan kita telah melewatinya dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Hari demi hari kita telah mengisinya dengan berpuasa. Malam demi malam kita telah mengisinya dengan qiyamul lail. Hari yang begitu indah, terjalin hubungan yang begitu indah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat-salat kita, melalui puasa kita, melalui qiraatul Quran kita. Begitu indah hubungan yang terjalin antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan tersebut. Kemudian tibalah pada hari yang mulia ini, hari Idul Fitri, puncak kebahagiaan seorang muslim setelah dia menyelesaikan tugas dia sebagai seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 29 hari, 1 bulan penuh, dengan dia berpuasa, dengan dia qiyamul lail dan yang sebagai macamnya. Tibalah puncaknya pada pagi hari ini, di hari yang mulia, hari Idul Fitri. Kita sebagai kaum muslimin berbahagia, bergembira
dengan apa yang telah kita laksanakan sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di tengah kegembiraan ini, sedang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kegembiraan ini masih ada satu hal yang menjanggal dalam hati orang-orang yang bertakwa. Masih ada satu perkara yang menghantui dan menjadi rasa takut yang menghantui hati orang-orang yang bertakwa, yaitu apakah amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, apakah amal ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan 1 bulan penuh, apakah telah diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini satu perkara besar yang menghantui hati orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kegembiraan yang meliputi hati-hati mereka. Tapi di sana di sisi lain hati mereka terhantui, mereka merasa khawatir dan takut kalau seandainya tidak ada satu pun ibadah yang telah mereka lakukan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dan khawatir kalau seandainya tidak ada satu rakaat dari rakaat-rakaat salat yang telah mereka lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dan khawatir kalau seandainya tidak ada satu hari pun dari puasa yang telah mereka lakukan selama 1 bulan penuh tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir kalau tidak ada satu huruf dari Al-Quran yang telah mereka khatam berkali-kali dalam bulan Ramadan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan mereka yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah memberikan apa yang telah mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan ibadah mereka kepada Allah, telah memberikan salat, puasa, zakat, qiraatul Quran, qiyamul lail. Mereka telah menyerahkan semua ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum wajilah, akan tetapi dalam hati mereka, dalam lubuk hati mereka dihantui dengan rasa takut, rasa khawatir. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladzina yasriqun wa yaznun wa yashrabun al-khamra. Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang takut yang Allah maksud dalam ayat tersebut adalah orang yang berzina, orang yang minum khamar, orang yang melakukan kemaksiatan? Maka Nabi SAW mengatakan, la ya bintas Siddiq, tidak wahai bintu Siddiq, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, bukan mereka yang Allah SWT maksud dalam ayat tersebut. Yang Allah SWT maksud dalam ayat tersebut, alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Yang Allah SWT maksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang mereka isi hari mereka dengan berpuasa, yang mereka isi hari mereka dengan salat, dengan sedekah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Tapi mereka takut kalau seandainya tidak ada sedikit pun dari ibadah mereka yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajar kita gembira sebagai seorang muslim di hari yang mulia ini, dan harus kita bergembira di hari yang mulia ini dengan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan kepada kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan rahmat, dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada mereka, hendaklah dengan itu semua mereka bergembira. Wajar kita sebagai seorang muslim bergembira, tapi di balik kegembiraan kita, apakah ada dalam hati kita, dalam diri kita rasa takut dan khawatir kalau seandainya dari sekian rangkaian ibadah yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan tidak ada sedikit yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tidak semua amalan manusia, tidak semua amalan yang dilakukan oleh manusia diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Sesungguhnya yang hanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dari orang-orang yang bertakwa. Dan kita tidak tahu apakah puasa kita, apakah qiyamul lail kita, apakah Ramadan ini telah menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menerima amal ibadah kita. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa kita yang telah ditinggalkan bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua amal yang dilakukan oleh manusia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti ada orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqul idza jaza an-nasu yaumal qiyamah idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya hal tajiduna indahum min jazai." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di hari kiamat nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala tiba saatnya untuk memberikan balasan terhadap amal-amal kebaikan mereka, ada sebagian orang ketika mereka datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa harap, mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap amal-amal kebaikan mereka. Mereka datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan ingin mendapatkan pahala dari ibadah mereka, pahala salat dan puasa dan zakat mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idhabu, pergi kalian. Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka dengan hina. Idhabu ila alladhina kuntum tarauna fid dunya. Pergilah. Allah mengusir mereka di hadapan para manusia. Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala menghinakan sebagian manusia dengan mengusir mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Idhabu ila alladhina kuntum tarauna fid dunya. Pergilah kepada orang-orang yang kalian ria terhadap mereka di dunia. Pergi cari kepada mereka, minta kepada mereka balasan. Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari sisi mereka? Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka dengan hina. Allah menyuruh mereka untuk mencari balasan, mencari imbalan dari pahala, dari ibadah mereka. Karena mereka melakukan ibadah bukan karena Allah, karena mereka melakukan ibadah bukan atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengusir mereka. Allah menyuruh mereka untuk mencari balasan, mencari pahala, mencari ganjaran dari orang-orang yang telah melakukan riya, dari orang-orang yang telah melakukan riya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka. Begitu hinanya manusia yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah Idul Fitri ini kami mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin dari apa yang telah kita sampaikan tadi, agar kita mengisi waktu-waktu kita selepas bulan Ramadan ini dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Lihat para sahabat ridwanullah taala alaihim. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Law alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah aw sadaqata dirhamin wahidin lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut." Abdullah bin Umar radhiyallahu taala mengatakan, seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu sujud, seandainya aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima dengan baik satu sujud dariku atau menerima satu dirham dari sedekahku, maka kematian adalah lebih aku cintai dengan apa yang aku lihat dari urusan dunia ini. Para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim dengan ketakwaan mereka, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan surga bagi mereka,
Mereka takut kalau seandainya tidak ada satu sujud yang Allah SWT terima dari mereka. Mereka tidak bisa memastikan ada satu dirham, ada satu rupiah, ada satu butir sedekah yang Allah SWT terima dari mereka, sehingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, "La an akuna a'lama anna Allah taqabbala minni 'amalan ahabba ilayya min an akuna liya mil'ul ardi dhahaban." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya saya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu amalan saja, maka itu aku cintai dibandingkan dengan dunia yang diisi dengan emas. Begitu sucinya hati para sahabat yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan surga mereka, yang Allah Subhanahu wa taala telah ridhoi mereka, yang mereka mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan ibadah yang tidak mampu kita lakukan. Tapi di penghujung bulan Ramadan mereka masih takut. Mereka masih takut kalau seandainya tidak ada satu pun, tidak ada sedikit pun dari ibadah yang telah mereka lakukan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para tabi'in generasi yang hidup bersama para sahabat menceritakan tentang kondisi mereka. Kanu yad'una sittata ashhur, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighuhum Ramadan wa yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbala minhum. Bahwa para tabi'in menceritakan tentang kondisi para sahabat, mereka selama 6 bulan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesempatan untuk mereka sampai di bulan Ramadan, dan setelah itu mereka selama 6 bulan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka. 6 bulan mereka berdoa. Begitulah konsep ibadah para sahabat, tidak terputus dengan putusnya bulan Ramadan, tidak berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Bahkan setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka. Begitulah para sahabat, takutnya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ironis kita melihat sebagian daripada manusia yang tidak pernah melakukan sekalipun sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka begitu merasa aman, tidak ada sedikit pun rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan bulan Ramadan dengan kemaksiatan dan mengakhiri bulan Ramadan dengan kemaksiatan, tidak pernah melakukan sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka begitu merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sedang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal ibadah kita. Kita melihat para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail setelah selesai membangun Ka'bah, dari batu dilapisi dengan batu sampai pada puncak, mereka berdua membangun Ka'bah yang menjadi pusat peribadatan kaum muslimin. Mereka berdua mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Tatkala Ibrahim membangun pondasi Ka'bah dengan Ismail anaknya, serta selesai mereka membangun Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, ya Rabb kami, terimalah ini dari kami, terimalah amal kami. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah dari kami, terimalah amal ibadah kami. Nabi SAW diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, setiap selesai sholat subuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima ibadahnya. Nabi SAW diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala, kana ba'da salatil fardhi yaqul, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah. Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wa Imamul Muttaqin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal ibadahnya. Bagaimana mungkin kita sebagai umatnya
yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan, yang ibadahnya tidak seperti ibadah Rasulullah SAW, merasa aman, merasa sombong, merasa bangga dengan amal kita, dengan qiyamul lail kita, dengan salat kita, dengan puasa kita, merasa bangga bahwa kita telah menjadi orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW yang telah bengkak kakinya melaksanakan salat, takut kalau seandainya ibadahnya tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berdoa setiap selesai salat subuh, berdoa, ya Allah terimalah dari kami, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal solehnya. Maka sedang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal ibadah kita. Kemudian sedang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang kini kita sampaikan, yang kini kita nasihatkan, selain kita banyak berdoa, hendaklah kita pandai-pandai menjaga amal ibadah kita dari apa-apa yang bisa menyia-nyiakan amal kebaikan kita. Hendaklah kita begitu pandai menjaga agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amal kebaikan kita setelah kita capek, setelah kita letih melakukan ibadah selama bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Kita khawatir dengan satu perbuatan, dengan satu noda dosa yang bercampur dengan amal kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menghamburkan amal kita. Allah Subhanahu wa taala menolak amal kebaikan kita. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami tampakkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan, amal-amal perbuatan mereka, tapi kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa taala menghamburkan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kebaikan manusia. Di antara sebagian manusia ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikannya, jadikan amal ibadahnya bagaikan debu yang berterbangan, debu yang dihembus oleh angin di padang mahsyar. Tidak ada sedikit pun kebaikan yang tersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak mampu menjaga amal kebaikannya tersebut dari perbuatan-perbuatan yang mampu membatalkan dan menyia-nyiakan amal kebaikannya. Dan di antara perbuatan dan amal yang bisa membatalkan dan menyia-nyiakan amal kebaikan kita adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan lautan amal kebaikannya. Satu noda titik kesyirikan yang menetes di tengah laut amal kebaikan manusia, maka akan hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan perbuatan syirik, maka akan batal semua apa yang telah mereka lakukan. Dan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengancam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, apabila engkau berbuat syirik, engkau menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan batal seluruh amal kebaikanmu dan pasti engkau akan menjadi orang yang sangat merugi di akhirat nanti. Perbuatan syirik yang bercampur dengan lautan amal kebaikan kita akan menghapus semua amal kebaikan tersebut. Kesyirikan yang masih merajalela di tengah-tengah kita, benda-benda keramat yang digantung di rumah-rumah kita, benda-benda pusaka yang kita simpan di rumah-rumah kita, benda-benda keramat yang kita gantung di kendaraan-kendaraan kita, di toko-toko kita, yang kita yakini benda-benda tersebut sebagai pendatang rezeki kita, yang bisa mendatangkan kebaikan untuk kita, yang bisa menolak bahaya dari kita, yang bisa menjaga kita. Benda-benda tersebut kita yakini memiliki kekuatan-kekuatan supranatural, memiliki kekuatan-kekuatan tertentu yang kita yakini akan memberikan manfaat kepada kita dan menolak bahaya dari kita. Itulah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghancurkan amal kebaikan kita. Praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek sihir, tukang ramal
yang mengaku dan mengklaim mengetahui yang gaib, yang merajalela di tengah-tengah kaum muslimin dengan berkedok agama. Mereka menipu kaum muslimin, membuka praktek-praktek perdukunan. Maka Nabi SAW menyebutkan, man ata'arrafan aw kahinan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Siapa yang datang ke tempat-tempat perdukunan, di tempat orang-orang peramal, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ini sedang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dosa syirik bercampur dengan lautan amal kebaikan kita, maka itu akan menyia-nyiakan amal kebaikan kita. Jangan sampai kita mudah-mudahan menjerumuskan diri kita ke dalam dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah Id ini kami ingin sedikit menyampaikan nasihat kepada saudari-saudari kita kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelipkan di tengah-tengah khutbahnya 1-2 nasihat untuk kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah kehormatan kalian, jagalah aurat kalian, jagalah kehormatan kalian sebagai wanita muslimah, jagalah kehormatan kalian sebagai seorang istri di hadapan suami, jagalah hak-hak mereka, jagalah kehormatan kalian sebagai seorang ibu di hadapan anak-anaknya. Berikanlah tanggung jawab penuh kepada mereka, karena Anda bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha fahiya mas'ulatun. Dan seorang wanita adalah bertanggung jawab di rumah suaminya, dan dia akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya. Jagalah aurat, tutuplah aurat. Karena itu kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada seluruh kaum muslimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, katakanlah kepada anak-anak perempuanmu dan seluruh kepada wanita kaum muslimat agar mereka mengulurkan pakaian yang menutup aurat-aurat mereka, yang menutup aurat-aurat mereka. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna." Wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah kalian. Bersedekahlah kalian. Fa inni uritukunna aktsar ahli nar. Sesungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kebanyakan daripada penduduk neraka adalah dari kaum wanita. Para wanita yang mendengarkan kalimat tersebut merasa takut dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ayakfurna billah, apakah karena mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi penduduk neraka yang paling banyak? Nabi SAW mengatakan, lah, bukan karena mereka kufur kepada Allah, bukan karena mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakfurna bil ashir, mereka kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami mereka. Mereka mengingkari kebaikan-kebaikan suami mereka. Mereka tidak memandang dengan penuh dengan hormat kepada suami mereka. Bahkan mereka lalai untuk melakukan tanggung jawab dia sebagai seorang istri terhadap suami-suami mereka. Banyak mengeluh, ya, banyak mengeluh dengan kekurangan-kekurangan suami, tidak melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita muslimah. Nah, kami ingatkan seluruh kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan momentum Ramadan dan hari-hari yang telah berlalu daripada bulan Ramadan tersebut agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hak-hak suami kita, hak-hak anak-anak kita, hak orang tua kita dan hak orang-orang di sekitar kita. Ini beberapa nasihat yang kami sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat dalam khutbah Id yang singkat ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tabaraka wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya, dengan sifat maafnya, dengan sifat ghafurnya, dengan sifat rahmatnya menerima amal-amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita istiqamah untuk mempertahankan ibadah kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala yaqul fi kitabil aziz,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا الاستقامة على عبادتك اللهم ارزقنا الاستقامة على عبادتك إلى يوم نلقاك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لا إله إلا الله والله أكبر الله